Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Amin, dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan meneruskan fenomena kuantum. Ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang dualisme sifat gelombang dan partikel. Ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari ada beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori gelombang yang klasik yang sudah ada pada saat itu. Ya. Nah, fenomena yang pertama, ya, kita akan melihat fenomena yang berkaitan dengan sifat partikel dari gelombang. Nah, apa itu? Oke, yang pertama adalah kita akan melihat efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari dengan cahaya berfrekuensi tertentu. Skema rangkaian percobaannya seperti ini. Ini ada katoda dan anoda di dalam ruang vakum, kemudian ini ada cahaya monokromatis dijatuhkan ke katoda, ya. Ini ada galvanometer untuk mencatat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, kemudian di sini ada voltmeter untuk mencatat beda potensial antara katoda dan anoda. Di sini ada potensiometer atau ada hambatan variabel yang digunakan untuk mengatur tegangan antara katoda dan anoda. Nah, pada saat terjadi peristiwa efek fotolistrik, elektron yang terlepas dari permukaan logam itu disebut dengan fotoelektron. Nah, selain disebut efek fotolistrik, ini disebut juga efek Hertz atau Hertz effect karena ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz, ya. Jadi yang pertama menemukan efek ini adalah Hertz. Tapi pada saat itu yang menemukannya sendiri tidak bisa menjelaskan secara tepat apa yang terjadi dengan terlepasnya elektron dari permukaan logam atau dari permukaan katoda ini. Ya. Bagaimana cara kerja percobaan efek fotolistrik ini? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ya. Yang pertama, katoda disinari dengan ultraviolet. Ya. Ini cahaya monokromatis, cahaya ultraviolet. Fotoelektron akan mengalir dari katoda, ini tanda K ini, ke anoda yang A di sini. Ya. Kemudian pada rangkaian akan mengalir kuat arus yang terukur dengan galvanometer G. Jadi kalau ada elektron yang terlepas dari katoda ke anoda, maka di dalam rangkaian ini akan mengalir kuat arus listrik dan itu akan tercatat pada galvanometer ini. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin besar kuat arus yang terukur, jadi kalau G ini semakin besar penunjukannya, itu berarti semakin banyak fotoelektron yang terlepas dari permukaan katoda. Jadi semakin banyak elektron yang terlepas dari katoda ke anoda, maka akan tercatat lebih besar arus yang tercatat pada galvanometer ini. Kemudian yang keempat, energi kinetik fotoelektron sebanding dengan beda potensial V antara katoda dan anoda. Ya. Nah, ini kalau di sini tak ada beda potensial, kemudian di sini ada elektron yang lepas dari sini ke sini, maka energi kinetik maksimumnya itu kan sama dengan energi potensial listrik antara katoda dan yang berada di dalam ruang antara katoda dan anoda ini. Sehingga energi kinetik fotoelektron sebanding dengan beda potensial V antara katoda dan anoda. Seiring dengan diperbesarnya beda potensial antara katoda dan anoda, jadi kalau di sini V-nya diperbesar dan menggeser-geserkan potensiometer ini, ya, maka ternyata
ya, terjadi penurunan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian, ya. Terjadi kuat arus listrik G di sini itu berkurang, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika beda potensialnya diperbesar, ini ada rintangan antara katoda dan anoda ini yang membuat si elektron ini tidak sampai ke anoda ini. Ya. Nah, berapa energi kinetik maksimumnya? Ya, energi kinetik maksimum itu adalah sama dengan energi potensial ketika si elektron ini tidak bisa lepas sama sekali, tidak bisa bergerak dari katoda ke anoda. Jadi pada saat kuat arus listrik tidak terukur pada galvanometer, pada saat itulah terjadi atau ada energi kinetik maksimum fotoelektron. Ya. Jadi V-nya bisa tercatat. Nah, beda potensial pada saat tidak ada kuat arus listrik yang terukur pada galvanometer, pada G, itu disebut potensial henti atau stopping potensial. Diberi lambang dengan V0, ya, yaitu tegangan pada saat kuat arusnya 0. Ini cara percobaan ini, ya. Nah, bagaimana tadi hubungan antara stopping potensial dengan energi kinetik maksimum fotoelektron? Ya, hubungannya adalah energi kinetik maksimum tadi sama dengan energi potensial listriknya, yaitu E kali V0. E ini muatan elektron, V0 ini adalah beda potensial antara katoda dan anoda. Kalau kita ganti energi kinetik ini dengan rumus yang sudah kita ketahui, setengah mv kuadrat, ya, setengah massa elektron kali V maksimum kuadrat sama dengan E kali V0. Maka ini kita akan memperoleh kecepatan maksimum dari elektron ketika berpindah dari katoda ke anoda. Nah, dengan cara kerja rangkaian yang seperti tadi, ya, kemudian Albert Einstein melanjutkan eksperimen efek fotolistrik dengan mengubah-ubah frekuensi cahaya yang jatuh pada katoda, ya, kemudian mengubah-ubah intensitas cahaya, kemudian juga mengubah-ubah potensial hentinya. Nah, dari percobaan yang dilakukan, Albert Einstein memperoleh hasil pertama bahwa besar energi kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung kepada intensitas cahaya. Jadi, ketika mengubah-ubah potensial henti, itu ternyata nilainya tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya hanya mempengaruhi banyaknya elektron yang terlepas. Atau, kalau di dalam eksperimen tadi, itu akan terlihat dengan tercatatnya kuat arus yang lebih besar pada galvanometer. Kalau kita lihat grafik antara V dengan I, itu seperti ini. Ya, untuk intensitas rendah, I-nya pada saat V0, ini sama dengan 0, I-nya. Ini kemudian V-nya bertambah, ya. Kemudian I-nya juga bertambah. Kemudian setiap jenis logam memerlukan cahaya dengan frekuensi minimum yang disebut dengan frekuensi ambang F0 tertentu agar peristiwa efek fotolistrik dapat berlangsung. Jadi kalau kita gambarkan begini, ini ada energi kinetik dari elektron itu, kemudian ini ada frekuensi cahaya. Ya, nah ternyata untuk masing-masing logam, misalnya cesium, natrium, kemudian ini ada kalium, itu F0-nya itu berbeda-beda. Ya, tapi kemiringan garisnya ini sama. Nah, elektron-elektron yang dilepaskan dari permukaan logam itu ternyata dilepaskan secara spontan dalam selang waktu kurang dari 10⁻⁹ sekon setelah penyinaran. Jadi hampir tanpa jeda, ya. Nah, kemudian yang keempat, teori gelombang tidak dapat menjelaskan penyebab naiknya energi kinetik maksimum fotoelektron ketika frekuensi cahaya yang menyinarinya bertambah. Jadi, ya, ini sebetulnya hal-hal yang tidak bisa diterangkan oleh teori gelombang
yang sudah dikenal saat itu. Ya. Dan misalkan kita awali dari nomor 1 ini. Besar energi kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Menurut teori gelombang, kalau intensitas cahaya ditinggikan, maka berarti cahaya membawa energi yang lebih besar. Karena cahaya membawa energi yang lebih besar, maka harusnya energi itu bisa diubah, ya, ditransfer ke dalam fotoelektron itu menjadi energi kinetik yang jauh lebih besar. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian ini juga jadi pertanyaan, kenapa harus frekuensi yang menentukan bisa berlangsung atau tidaknya efek fotolistrik, bukannya intensitas cahaya. Ya. Kemudian yang nomor 3 juga, seharusnya kalau dengan menggunakan teori gelombang yang klasik yang saat itu sudah dikenal, maka akan dibutuhkan waktu pada saat cahaya itu, ya, berinteraksi dengan elektron, karena elektron harus menyerap energi dari cahaya, kemudian dipergunakan untuk melepaskan ikatan elektron dari permukaan logam itu. Ya. Kemudian juga ini kenapa frekuensi yang menyebabkan naiknya energi kinetik maksimum dari fotoelektron, bukannya intensitas cahaya. Ya. Nah, untuk menjelaskan hal ini, ya, kemudian Einstein mengajukan teori, dan inilah yang sebetulnya yang membuat Albert Einstein memperoleh hadiah Nobel. Ya. Itu pertama, ini dengan teori kuantumnya, dengan teori fotonnya, cahaya berfrekuensi F diserap dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Setiap foton memiliki energi H kali F. Jadi energi fotonnya adalah H kali F. Kemudian setiap foton hanya berinteraksi dengan satu elektron. Kemudian yang ketiga, seluruh energi foton diberikan kepada elektron yang berinteraksi dengannya. Ya. Kemudian energi foton yang diserap oleh elektron digunakan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Nah, energi foton tadi yang dipakai untuk melepaskan elektron dari permukaan logam itu sebesar fungsi kerja logam, yaitu W. W sama dengan H kali F0. Nah, yang tadi kata Einstein, setiap logam itu memiliki frekuensi minimal untuk terjadinya efek fotolistrik atau frekuensi ambang, yaitu F0 ini. Nah, energi foton tersisa akan berubah menjadi energi kinetik fotoelektron. Ya, artinya yang HF ini akan berubah menjadi digunakan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam, ya, yaitu untuk melawan fungsi kerjanya, kemudian sebagian berubah menjadi energi kinetik. Jadi HF itu sama dengan W ditambah EK. Jadi HF sama dengan HF0 ditambah EK, atau EK sama dengan HF minus HF0. Atau yang umum diketahui, itu EK sama dengan HF dikurangi W. Ya. Nah, satu hal lagi, ini satuan yang sering digunakan, satuan energi yang sering digunakan adalah elektron volt, yaitu satu elektron volt itu adalah energi potensial yang dimiliki oleh satu buah elektron yang berada dalam tegangan sebesar 1 volt. 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, dari persamaan efek fotolistrik ini tentu bisa dibuat grafik. Ya, kita akan lihat sekarang interpretasi grafik persamaan efek fotolistrik. Nah, persamaan efek fotolistrik itu EK sama dengan HF dikurangi W. Jadi EK ini sebagai fungsi dari F. Ya, nah ini grafik energi kinetik maksimum fotoelektron terhadap frekuensi cahaya. Jadi EK maksimumnya itu akan bertambah sejalan dengan bertambahnya frekuensi. Jadi semakin ke kanan, EK-nya akan semakin tinggi. Ya. Semakin rendah, kalau sampai F0,
ya, maka EK-nya juga akan sama dengan 0. Nah, kita bagaimana menginterpretasikan grafik ini? Perhatikan ini. EK sama dengan, ya karena W ini H kali F0, maka EK sama dengan H kali F kurangi F0. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah nilai kemiringan garis atau kurva sama dengan nilai konstanta Planck, yaitu H. Ya, kalau dari sini berarti H itu sama dengan EK dibagi F per F0. Kemudian yang kedua, jika EK-nya sama dengan 0, ya, maka nilai frekuensi F menunjukkan nilai frekuensi ambang F0, yaitu di sini. Ya, berarti F sama dengan W per H itu sama dengan F0. Ya, karena EK-nya 0, maka W-nya sama dengan H kali F. Maka F-nya sama dengan W per H. W per H itu sama dengan F0. Kemudian, jika F sama dengan 0, jika frekuensinya sama dengan 0, kita geser ke sebelah sini, maka nilai EK menunjukkan minus nilai fungsi kerja logam atau minus W. Jadi kalau F-nya di ke sini, kemudian kita perpanjang grafiknya dengan garis putus-putus, maka ketika garis ini memotong sumbu EK maksimum, maka titik potongnya itu menunjukkan minus nilai fungsi kerja logam. Ya, jadi ini adalah menunjukkan nilai minus W. Itu adalah interpretasi grafik persamaan efek foto listrik. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh soal. Ya. Seberkas sinar dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Ya. Ini diketahui F-nya sama dengan 10 pangkat 15 Hz. Dijatuhkan pada bahan logam. Jika bahan logam tersebut memiliki fungsi kerja 2,9 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Berarti W-nya sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Tentukanlah, ya ini yang ditanyakan. Yang pertama A, frekuensi ambang logam tersebut. Berarti F0-nya berapa? B, energi kinetik maksimum fotoelektron, EK-nya ini berapa? C, potensial henti elektron, V0-nya itu sama dengan berapa? Oke, bisa ditangkap ya? Ya, mari kita selesaikan soal ini satu persatu. Yang pertama, ini F0. F0 kita cari dari fungsi kerja, yaitu fungsi kerja sama dengan H kali F0. Maka F0-nya sama dengan W dibagi H. Kita masukkan angkanya, F0 sama dengan W-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Sama dengan 4,37 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi frekuensi ambangnya adalah 4,37 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang B, berapakah energi kinetik maksimumnya? EK maksimum itu sama dengan HF dikurangi W. Ya. Kita masukkan angkanya. EK maksimum sama dengan HF. H-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali frekuensi 10 pangkat 15 dikurangi 2,9 kali 10 pangkat minus 19. Maka energi kinetik maksimumnya adalah 3,73 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Yang C, berapakah potensial hentinya? V0 sama dengan energi kinetik maksimum dibagi dengan muatan elektron. Itu sama dengan 3,73 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Hasilnya 2,33 volt. Kita lihat contoh soal berikutnya.
Frekuensi ambang suatu bahan 1,5 kali 10 pangkat 16 Hz. Jika bahan tersebut disinari dengan sinar yang memiliki frekuensi 2 kali 10 pangkat 16 Hz, tentukan besar energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut. Ya, diketahui F0-nya 1,5 kali 10 pangkat 16 Hz, F-nya 2 kali 10 pangkat 16 Hz. Yang ditanyakan berapakah energi kinetiknya? Jawab, EK sama dengan H kali F kurangi F0. K sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikalikan 2 kurangi 1,5 10 kali 10 pangkat 16 Hz. Maka EK-nya sama dengan 3,315 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Ya, ini 6,63 dikalikan 0,5, hasilnya sekian. Soal berikutnya. Atau kalau ini kita letakkan dalam elektron volt dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Maka energi kinetiknya adalah 20,7 elektron volt. Kita lihat soal berikutnya. Kalium disinari dengan cahaya ultraviolet yang panjang gelombangnya 2500 angstrom. Diketahui lambdanya 2500 angstrom. 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Jadi 2500 angstrom sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jika fungsi kerja kalium 2,21 elektron volt, W sama dengan 2,21 elektron volt. Ini saya ubah dulu ke dalam Joule. 2,21 elektron volt sama dengan 2,21 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Hasilnya 3,356 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Tentukanlah nilai potensial henti pada peristiwa efek fotolistrik tersebut. Ditanyakan V0-nya. Ya, kita jawab. Ini hubungan antara energi kinetik maksimum ya, jadi dengan V0. Jadi potensial henti kita cari dari hubungan antara energi kinetik maksimum dengan stopping potensial. Yaitu energi kinetik maksimum sama dengan muatan elektron kali potensial henti. Ya. Nah, energi kinetik maksimumnya kita cari dengan apa? Energi kinetik maksimumnya kita cari dengan persamaan efek fotolistrik. Km sama dengan HF dikurangi W. Masukkan. Nah, karena di sini yang diketahui adalah panjang gelombang, maka untuk mencari frekuensinya, frekuensi itu adalah kecepatan lambat cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Berarti C per lambda dikurangi W. Masukkan nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 7 dikurangi W, kurangi 3,35 kali 10 pangkat minus 19. Hasilnya 4,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule energi kinetiknya. Berapa stopping potensialnya? Stopping potensialnya energi kinetik maksimum dibagi muatan elektron. 4,6 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 itu sama dengan 2,875 volt. Ya. Ini hubungan antara energi kinetik dengan stopping potensial, ya, fungsi kerja dan panjang gelombang yang digunakan, panjang gelombang foton yang digunakan. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan ini. Grafik energi kinetik maksimum fotoelektron terhadap frekuensi foton diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jika foton yang digunakan berfrekuensi 6,0 kali 10 pangkat 15 Hz, tentukanlah A. Fungsi kerja dan frekuensi ambang foton, B. Energi kinetik maksimum fotoelektron, C. Potensial hentinya. Ya. Informasi yang diperoleh dari grafik ini
Ini hanya pada saat F itu EK-nya pada saat F sama dengan 0, EK-nya menunjukkan minus 3,3 elektron volt. Ya, jawab berarti EK itu pada saat F sama dengan 0 sama dengan minus W. Ya, maka minus 3,3 elektron volt sama dengan minus W. Maka W-nya sama dengan 3,3 elektron volt. Atau kalau dipakai Joule, 3,3 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19, jadi 5,28 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, berapa frekuensi ambangnya? Yaitu W dibagi H. 5,28 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Hasilnya F0-nya adalah 7,96 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang B, berapa energi kinetik maksimum fotoelektron? EK maksimum sama dengan H dikalikan F dikurangi F0. 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali, ya ini dibuat 10 pangkat 14, 60 kurangi 7,96, maka energi kinetik maksimumnya adalah 3,452 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Berapa potensial T-nya? Potensial T, energi kinetik maksimum dibagi dengan muatan elektron. 3,452 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini 2,158 volt. Berikutnya. Ya, ini adalah contoh soal untuk fenomena efek fotolistrik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada fenomena kedua dari dualisme gelombang partikel, ya, fenomena yang menunjukkan sifat partikel dari gelombang, yaitu efek Compton. Apa yang dimaksud dengan efek Compton itu? Nah, efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton sinar X setelah menumbuk elektron bebas yang disertai dengan berkurangnya frekuensi foton yang terhambur. Ya. Jadi ini ada elektron diam, di sini ada foton sinar X. Kemudian foton sinar X menumbuk elektron diam. Sesudah penumbuk itu, fotonnya terhambur dengan sudut theta terhadap arah semula, dan elektronnya juga terhambur juga dengan sudut phi dari arah gerak foton semula. Ya. Jadi foton sinar X dengan panjang gelombang lambda menumbuk elektron yang diam. Setelah menumbuk elektron yang diam, foton terhambur dengan membentuk sudut theta terhadap arah semula dan mengalami perubahan panjang gelombang menjadi lambda aksen. Ya, tentunya dengan lambda aksen lebih besar dari lambda. Artinya dia mengalami pengurangan frekuensi. Setelah ditumbuk foton, elektron terhambur dengan sudut phi terhadap arah gerak foton semula. Ini arahnya. Ya. Nah, peristiwa efek Compton ini tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori gelombang klasik, karena menurut teori gelombang klasik, pada saat foton menumbuk elektron, ya harusnya ya, si elektron ini tidak bergerak kemana-mana, ya. Maka yang akan dipantulkan adalah si gelombang cahayanya ini, atau dibelokkan ini gelombang cahayanya ini. Ini malah elektronnya bergerak, dan yang membuat tidak bisa dijelaskan kenapa panjang gelombangnya berubah. Kenapa energi fotonnya jadi berkurang. Ini tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang klasik. Ya. Nah, efek Compton dapat dijelaskan dengan menganggap foton cahaya berperilaku seperti partikel dan mengalami tumbukan dengan elektron yang diam. Ya. Jadi, seperti itu. Nah, karena dia bertumbukan, maka foton itu harus memiliki momentum. Momentum foton dinyatakan
sama dengan P sama dengan H per lambda. Ya. Nah, kemudian Compton juga berhasil menurunkan persamaan berapa pergeseran gelombang dari gelombang foton dari gelombang datang dengan gelombang yang terhamburkan, yaitu delta lambda sama dengan lambda aksen kurangi lambda sama dengan H per M massa elektron kali C dikalikan 1 minus kosinus theta. Nah, nanti di dalam beberapa literatur H per M kali C ini disebut dengan panjang gelombang Compton. Ya, delta lambda perubahan panjang gelombang foton, ME massa diam elektron yaitu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, theta sudut hamburan foton, C-nya adalah cepat rambat cahaya. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Tentukan momentum foton yang panjang gelombangnya 600 nanometer. Ya. Lambda 600 nanometer, 600 kali 10 pangkat minus 9 meter. Ditanyakan berapa P-nya? Jawabnya P sama dengan H per lambda. P sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 bagi 600 kali 10 pangkat minus 9. Berarti P-nya sama dengan 1,11 kali 10 pangkat minus 27 Newton sekon. Ya. Contoh soal berikutnya. Berkas sinar X dengan panjang gelombang 0,010 angstrom disinarkan pada sebuah elektron bebas yang diam. Ternyata sinar X tersebut dihamburkan dengan sudut 60 derajat. Hitunglah perubahan panjang gelombang yang dialami oleh sinar X tersebut. Ya, lambdanya 0,010 angstrom atau 10 pangkat minus 12 meter. Tetanya 60 derajat. Ditanyakan berapa delta lambdanya. Ya, delta lambda sama dengan H per M massa elektron kali C kali 1 minus kosinus theta. Masukkan harganya, H-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34, massa elektronnya 9,1 kali 10 pangkat minus 31, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, 1 dikurangi kosinus 60 derajat. Ya. Ini masih 1 dikurangi 0,5. Hasilnya 2,42 kali 10 pangkat minus 12 kali 0,5. Maka delta lambdanya sama dengan 1,21 kali 10 pangkat minus 12 meter. Atau kalau dinyatakan dalam angstrom adalah 0,0121 angstrom. Ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang sifat partikel dari gelombang cahaya. Jadi tadi ada dua fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang klasik. Fenomena yang pertama adalah fenomena efek listrik yang ditemukan oleh Hertz dan kemudian bisa dijelaskan dengan baik oleh Albert Einstein sehingga beliau mendapatkan hadiah Nobel untuk penemuannya menjelaskan tentang efek fotolistrik. Kemudian fenomena yang kedua ditemukan oleh Arthur Compton, ya, disebut efek Compton atau hamburan Compton. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silahkan diulang-ulang atau kalian cari di sumber belajar yang lainnya untuk menambah pemahaman kalian. Demikian perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.